kita dengarkan baik-baik dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 1745, mangga Ibu Susan, kita persilakan. Terima kasih Bapak MC. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa jumpa di rumah makan barokah ini dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini saya mau berbagi mengenai hidup sehat bersama diabetes. Pertama, kenalkan terlebih dahulu, nama saya Susan. Saya menyandang diabetes sejak tahun 2004. Jadi sampai hari ini baru 18 tahun. Masih ABG remaja kalau 18 tahun. Jadi selain penyandang diabetes, saya juga seorang pandu diabetes nasional sejak tahun 2008. Dan sejak tahun 2020 saya dipercaya untuk mengemban tugas sebagai ketua Persadia, ketua cabang Persadia cabang Bogor, membawai 40 unit kota madya dan kabupaten. Bagaimana? Persadia itu Persatuan Diabetes Indonesia. Baik, mohon izin untuk menyampaikan awal mula saya divonis menyandang diabetes. Saya akan bagikan cerita singkatnya. Pada tahun 2004 saya mengalami gangguan penglihatan, di mana dari hari ke hari penglihatan saya semakin kabur, dan saya ke dokter mata bolak-balik, bahkan sudah ganti kacamata bolak-balik, namun penglihatan saya tetap kabur. Sehingga dokter mata merujuk saya untuk ke dokter saraf saat itu, karena dikhawatirkan ada gangguan saraf mata. Saya dirujuk ke dokter saraf tidak menemukan adanya gangguan di saraf mata saya, sehingga beliau merujuk saya untuk MRI waktu itu di Gatot Subroto. Namun alhamdulillah hasil MRI pun, selamat datang Bapak, monggo dipersilakan. Hasil MRI dari mata saya semua menunjukkan semuanya hasilnya baik, sehingga membuat saya semakin cemas karena penglihatan saya semakin jelek. Sehingga saya memutuskan untuk ke klinik mata Nusantara di Jakarta waktu itu. Di sana kami dilakukan pemeriksaan lengkap, dan salah satu pemeriksaannya saat itu adalah foto retina mata. Dan saat di foto retina mata saya, maka nampaklah bahwa di dalam retina mata saya ada cairan akibat dari pembuluh dari dalam mata saya, ada yang putus-putus akibat daripada keadaan gula darah saya yang tinggi. Dan akhirnya waktu itu belum ketahuan gula darah saya tinggi, kami disarankan untuk laser, dan ketika mau laser itulah kami diperiksa lengkap dan hasil gula darah saat itu 360. Dan akhirnya rencana untuk laser tersebut batal, tidak jadi dilaksanakan sampai hari ini. Dokter hanya menyarankan saya untuk memanage gula darah saya untuk menjadi lebih normal. Sehingga sampai hari ini apabila gula darah saya tinggi, mata saya menjadi parameter tersendiri buat saya, penglihatan saya mulai nggak enak. Saya menyadari ini mungkin gula darah saya tinggi, saya harus periksa lagi. Ya. Baiklah, kita melanjutkan mengenai rencana kita mengenai hidup sehat bersama diabetes. Namun ada baiknya kita harus tahu lebih dahulu apa itu diabetes. Tentunya sudah banyak yang tahu apa itu diabetes, yang di dalam kehidupan sehari-hari disebut DM, bukan alias doyan makan, bukan, tapi diabetes mellitus atau kencing manis.
Diabetes mellitus atau kencing manis itu adalah suatu gejala yang terjadi pada seseorang di mana keadaan gula darahnya tinggi atau hiperglikemi. Kenapa bisa tinggi atau hiperglikemi? Bisa saja terjadi akibat dari produksi insulin dalam pankreas kita berkurang karena faktor usia atau faktor genetik di dalam tubuh kita, atau produksi insulinnya cukup atau bahkan lebih, namun insulin ini tidak sensitif, tidak peka, atau terjadi resistensi pada tubuh kita insulinnya. Bisa jadi karena tubuh kita yang gemuk sehingga sel-sel otot kita tertutup lemak, insulin tidak bisa membantu memasukkan glukosa di dalam sel tubuh kita. Atau mungkin akibat kita dengan pola hidup yang buruk, yang kurang beraktivitas, tidak pernah olahraga. Maka agar hal tersebut tidak terjadi pada kehidupan kita atau pada diri kita harus mengenali gejala-gejala klasik pada penyandang diabetes, agar kita bisa lebih aware bila hal itu kita alami. Jangan sampai seperti saya menyadari diabetes setelah terjadi komplikasi dengan gangguan penglihatan. Gejala yang pertama, gejala klasik yang pertama yaitu sering pipis, terutama malam hari. Kalau orang normal biasanya cukup 1 kali pipis, namun bagi penyandang diabetes bisa lebih dari 2-3 kali. Maka bila hal ini terjadi, kita harus peka. Kenapa saya harus pipis sering dalam malam hari? Karena itu juga akan mengganggu kualitas tidur kita. Gejala yang kedua, kita haus terus. Perasaannya itu haus, banyak minum. Dan gejala yang tiga yaitu banyak makan, perasaannya lapar. Selalu ingin makan, selalu ingin makan. Walaupun pengen makan, namun badan kita tidak menjadi semakin gemuk, yang ada malah semakin kurus tanpa sebab. Nah, itu harus kita waspadai apabila hal itu terjadi pada diri kita atau anak kita atau keluarga kita, agar kita menjadi lebih waspada. Adapun gejala lain yang juga harus kita ketahui yaitu penglihatan kabel seperti yang tadi terjadi pada saya. Jadi jangan cuma ganti kacamata berulang kali, namun lupa untuk memeriksa gula darah. Itu yang terjadi, yang saya alami. Gejala lain yaitu gatal-gatal. Waspadalah bila terjadi gatal-gatal di tubuh kita, bisa di mana saja. Namun biasanya kalau wanita itu, maaf ya Bapak, ini di kemaluan. Banyak kita hanya berpikir kalau kemaluan kita gatal itu hanya karena terjadi keputihan. Selama ini berpemahaman di masyarakat demikian. Padahal sejatinya bisa saja itu adalah gejala kita menyandang diabetes. Selain gatal, kita cepat lelah. Kita beraktivitas sedikit saja merasa cepat sekali lelah. Mudah capek, mudah lelah. Dan gejala yang lain yaitu kalau kita luka, kaki kita luka, itu akan lama sembuhnya. Lama sembuhnya. Jadi kalau siapa yang pernah luka, lama sembuhnya, sebaiknya memeriksakan diri ke dokter. Adakah di sini yang sudah menyandang diabetes seperti saya? Baik, ada 2 orang. Tidak apa-apa, tidak usah takut. Gejala diabetes itu sebetulnya bisa diobati, bisa dikelola dengan baik, jadi tidak usah takut. Tadi gejala yang ketiga tadi adalah kaki yang lama sembuh. Maka bagi penyandang diabetes itu wajib untuk selalu menggunakan alas kaki dimanapun berada. Karena bagi penyandang diabetes yang sudah mengalami gangguan neuropati, apalagi kalau yang penyandang ini tidak menyadari, sudah terjadi baal kebas di telapak kakinya, maka itu wajib untuk menggunakan alas kaki. Karena bila luka,
itu akan mudah terjadi infeksi karena infeksinya sulit dihentikan karena sudah terjadinya gangguan saraf pada kaki tersebut. Selain itu, penyandang diabetes juga kakinya biasanya mengalami kekeringan kulit kakinya dan itu menyebabkan gatal. Sehingga ketika tidur tanpa sadar dia akan menggaruk. Maka penyandang diabetes wajib sering memotong kukunya dan memberikan body lotion pada kakinya. Namun untuk memberikan body lotion tersebut jangan di telapak ya Bu, karena bisa kepleset, izin. Dan jangan di sela-sela jari kaki, karena bisa mengakibatkan kelembapan sehingga mudah tumbuh jamur. Sering-sering dan rajin-rajinlah mencuci kaki bagi penyandang diabetes dan lap dengan anduk kering. Dan saat membeli sepatu bagi penyandang diabetes harus memakai trik khusus, yaitu di siang hari atau sore hari. Jangan sekali-sekali beli sepatu di pagi hari karena saat itu kaki kita belum memuai maksimal. Sehingga pagi kita saat beli kita pas, ketika siang dan sore sudah sempit. Ketika dipakai terjadilah luka kaki akibat sepatu baru. Gejala lain yang harus kita kenali agar kita bisa mendeteksi secara dini apakah kita penyandang diabetes atau tidak, yaitu kalau kita pernah melahirkan bayi dengan berat 4 kilo lebih, atau putri kita atau mantu kita melahirkan bayi dengan 4 kilo lebih, jangan berbahagia dulu. Senangnya bayi cucuku lahir sehat, beratnya 4 kilo lebih. Padahal itu menjadi kewaspadaan. Apabila ibu tersebut tidak merubah gaya hidupnya, dalam tempo dekat beliau akan menyandang diabetes. Jadi kalau kita pernah atau saudara kita melahirkan bayi dengan 4 kilo lebih, mohon diinformasikan untuk merubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Dan yang gejala lain yang sering juga diabaikan, mohon maaf sebelumnya, apabila bapak-bapak atau ibu-ibu melihat pasangan hidupnya itu mengalami gangguan disfungsi ereksi, atau apabila cicak rawonya tidak berkicau dengan sempurna, perlu diwaspadai, diberikan informasi untuk ke dokter, namun dengan cara yang berhati-hati, karena itu akan menyinggung perasaan. Dan perlu diingat, kalau cicak rawa itu gangguannya belum lama, itu bila kita ke dokter diabetes, berceritalah dengan terus terang, karena itu masih bisa diobati atau disembuhkan, dipulihkan apabila terdeteksi dengan awal. Sehingga itu perlunya kita menyadari, maaf Bapak, memang ini harus disampaikan, toh kita semua sudah dewasa, bukan dewasa ya, malahan sudah kadaluarsa. Perlu saya sampaikan. Dan gejala lain yang juga harus kita sadari, apabila gula kita tinggi terus dalam jangka panjang, kita akan mengalami kesemutan, kebas di kaki. Itu harus kita juga menyadari, itu adalah salah satu gejala yang sering diabaikan, sehingga kita akan terdeteksi diabetes ketika kita sudah mengalami komplikasi. Terutama maaf bapak-bapak yang sering tidak mengakui kalau dirinya diabetes, karena keangkuhan dari seorang bapak merasa saya kuat, sehingga ketika dia menyadari diabetes itu paling sungkan untuk pergi ke dokter dan paling sungkan mengakui kalau dirinya diabetes. Itu biasanya untuk diabetes yang sudah 5 tahun ke atas, yang akan mengalami gangguan cicak rawo. Jadi kalau diabetes yang masih pre atau masih awal, biasanya walaupun masih bisa berkicau, namun dia tidak sempurna lagi. Jadi itu yang harus tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Gitu.
itu biasanya akan mengecewakan pasangan. Sehingga ketika ke dokter biasanya harus didampingi oleh pasangan, sehingga pasangan itu bisa menerima dengan ikhlas daripada kekurangan pasangan. Untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, jangan lupa nanti untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan untuk yang sudah terlanjur diabetes seperti saya, tidak usah takut. Karena diabetes bisa kita kendalikan dengan baik dengan kita taat menjalankan 5 pilar daripada penata laksanaan diabetes. Pilar yang pertama adalah edukasi. Pilar yang kedua adalah penata laksanaan dan perencanaan pola makan yang baik dan benar. Pilar yang ketiga adalah olahraga yang teratur. Pilar yang keempat minum obat dengan teratur. Pilar yang kelima monitoring gula darah secara mandiri di rumah. Pilar yang pertama edukasi. Di sini penyandang diabetes itu harus memiliki sifat kepo. Anak-anak sekarang menyebut kepo. Ingin tahulah yang banyak mengenai apa itu diabetes. Baik dari Google, baik dari membaca, dan lebih baik lagi kalau konsultasi ke dokter banyak-banyaklah bertanya. Karena di situ kita akan mendapat maksud jawaban dan penjelasan sesuai yang kita inginkan. Dan banyaklah bertanya kepada ahli gizi supaya bisa membantu kita dalam menata laksanakan dan perencanaan pola makan. Selamat datang Ibu, monggo dipersilakan untuk mencari tempat. Itulah yang dimaksud dengan edukasi di sini. Dan saat ini pun kita sedang edukasi bersama, belajar bersama. Kita sama-sama belajar untuk lebih tahu tentang apa itu diabetes sehingga kita bisa membantu diri sendiri maupun membantu teman atau sahabat atau keluarga. Perencanaan pola makan yang kedua, pilar kedua perencanaan. Pola makan yang seperti apa yang dimaksud di sini? Pola makan yang menganut pola 3J. Tepat jenisnya, tepat jumlahnya, dan tepat jadwalnya. Jenis bagaimana yang tepat? Yang tepat adalah jenis yang rendah kalori, rendah karbohidrat, dan kaya serat. Karena ini akan memperlambat kenaikan daripada gula darah. Dan apabila makanan yang kita konsumsi kaya serat, itu juga membuat kolesterol kita terbantu terjaga. Jadi manfaatnya juga sangat bagus. Untuk jantung pun sangat bagus. Beras yang kaya serat contohnya adalah beras merah. Dan porsi makan yang kita gunakan biasanya kalau piring itu bulat, itu setengah itu kita isi dengan serat, dengan sayuran. Seperempat kita isi dengan lauk protein. Seperempat lagi baru dengan nasi merah. Jadi tapi kebanyakan di dalam kehidupan sehari-hari udah makan mie, lauknya nasi, ya karbohidrat ketemu karbohidrat. Nah itu kan yang membuat gula darah kita naik banyak. Itu jenis yang tepat tadi ya Bu, Bapak. Rendah kalorinya, rendah karbohidratnya, kaya serat. Tepat jumlahnya. Walaupun jenisnya sudah tepat, kalau jumlahnya kebanyakan, melampaui batas, tetap akan membuat gula darah kita menjadi tinggi. Tepat jadwalnya. Penyandang diabetes harus taat dengan pola makan yang teratur. Kenapa demikian? Apabila kita makan jam 12 ya makanlah jam 12. Bila kita undur, kita tunda menjadi jam 2 atau jam 3, itu mengakibatkan rasa lapar yang hebat. Karena gula darah kita turun. Terjadi penurunan gula darah yang drastis atau disebut hipoglikemi. Dan saat hipoglikemi tersebut, rasa lapar hebat tadi ketika kita makan sehingga porsi kita menjadi double. Pernah nggak mengalami itu yang lapar hebat sehingga kita makan seperti orang seminggu tidak berhenti makan? Pernah mengalami begitu tidak? Maka penyandang
penyandang diabetes itu wajib menganut pola makan 3G. Tepat gulanya, tepat jenisnya, dan tepat beratnya. Pilar yang ketiga adalah olahraga atau aktivitas fisik. Saya dulu adalah hidup yang salah, gaya hidup saya salah. Maka ketika kena diabetes pun saya sempat bingung. Bingung sekali karena saya melihat sejarah keluarga tidak ada yang diabetes. Tubuh saya berat badan ideal dan saya tidak memakan yang rakus. Namun kenapa bisa terjadi diabetes pada diri? Sempat tidak menerima saat itu, sempat protes. Setelah saya menyadari saya tidak olahraga, inilah penyebab yang terutama. Jadi saya sama sekali dulu tidak pernah melakukan olahraga. Maka olahraga ini sangat penting dalam membantu menurunkan gula darah. Karena bisa membantu 7-20% dalam penurunan gula darah. Selain membantu menurunkan gula darah, ternyata olahraga juga membuang stres. Ibu-ibu bisa mempunyai wajah yang segar, fresh dengan kita melakukan olahraga. Dan olahraga pun tidak hanya membantu menurunkan gula darah, mengontrol kolesterol kita menjadi baik juga, dan tensinya tinggi juga bisa menjadi stabil. Namun olahraga seperti apa? Jumlahnya bagaimana? Olahraga yang tepat dan teratur, minimal seminggu 3 kali. Kalau olahraganya cuma sekali-sekali, namun pengen semuanya terkontrol, tentulah tidak mungkin. Olahraga seminggu minimal 3-5 kali dengan durasi 30-60 menit. Jangan melebihi waktu 60 menit karena terlalu lama olahraga bisa mengakibatkan gula darah drop. Kita bisa mengalami kondisi hipoglikemi di lapangan. Dan perlu diketahui sebelum olahraga harus sarapan, terutama yang sudah minum obat ataupun menggunakan insulin. Karena kalau sudah minum obat atau menggunakan insulin lupa sarapan, asupan tidak ada, obat bekerja, insulin bekerja, gula darah akan turun banyak dan hipoglikemi lebih berbahaya daripada hiperglikemi. Apa saja gejala yang dirasakan pada penyandang hipoglikemi? Ibu pernah mengalami hipoglikemi? Apa yang dirasakan ibu? Baik, betul. Keringat banyak, keringat dingin, kunang-kunang atau keliengan, berdebar, dan apabila gula darah sudah di bawah 70, biasanya konsentrasinya juga biar emosi jadi naik. Diajak ngomong apapun tidak fokus, adanya pengen marah, ya, adanya pengen marah. Bila sudah mengalami hal demikian, segeralah duduk minum teh manis atau ngemut permen. Maka penyandang diabetes kemanapun pergi harus ngemut permen. Pilar yang keempat adalah minum obat. Bagi penyandang diabetes, bila sudah dianjurkan minum obat oleh dokter, maka minum obatlah secara teratur dan benar. Jangan sekali-sekali menghentikan atau mengganti obat tanpa seizin atau arahan daripada dokter. Karena kalau kita tidak minum obat atau obat kita minum hari ini, besok tidak, hari ini minum, itu fluktuasi daripada gula darah kita tidak stabil. Grafiknya akan sisa-sisa dan itu akan mempercepat kerusakan daripada sel-sel dalam tubuh kita, akan mempercepat komplikasi akibat diabetes. Yang kelima adalah monitoring gula darah secara mandiri di rumah, yaitu pemeriksaan gula darah secara mandiri di rumah. Bagi penyandang diabetes wajib untuk bisa melakukan pemeriksaan gula darah secara mandiri di rumah agar kita bisa memantau keadaan gula darah kita sewaktu-waktu bila kita mengalami hipoglikemi atau hiperglikemi, atau apabila kita makan makanan yang baru kita kenal, kita wajib untuk mencari tahu
2 jam setelah mengkonsumsi makanan tersebut harus kita periksa menaikkan gula darah berapa besar makanan itu ke dalam tubuh, dan porsi tersebut menaikkan gula darah saya berapa banyak. Maka kita wajib harus bisa untuk melakukan pemeriksaan gula darah secara mandiri. Kita tidak takut dengan diabetes. Takut enggak dengan diabetes? Monggo Ibu, selamat datang. Yang kita takutkan bukan diabetesnya Bapak Ibu, namun komplikasi-komplikasinya. Maka diabetes sering disebut induk dari semua penyakit. Karena diabetes ini tidak mau hadir sendirian biasanya. Diabetes akan selalu menggandeng penyakit penyerta. Yang biasa digandeng oleh diabetes pertama-tama itu biasanya kolesterol, tensi tinggi, dan asam urat. 3 serangkai inilah yang akan digandeng oleh diabetes itu penyakit ini. Namun komplikasi yang ditimbulkan dari sakit, dan itu sangat menakutkan bagi kita. Apabila gangguan pada saraf di otak itu menyebabkan kita mengalami stroke. Selama ini orang hanya berpikir tensi tinggi saja yang bisa mengakibatkan stroke. Padahal diabetes yang tidak terjaga, diabetes yang tinggi, tidak terkendali dengan baik, itu juga bisa mengakibatkan stroke. Dan apabila gula tersebut mengganggu saraf mata, bisa terjadi retinopati dan bisa mengakibatkan kebutaan. Seperti tadi yang saya alami, maka kita harus mengenali keadaan ini supaya komplikasi yang menakutkan tidak terjadi, dan bila sudah terlanjur terjadi tidak meluas, tidak mengakibatkan kita cacat permanen. Dan untuk gangguan yang mengganggu saraf jantung, kita bisa gagal jantung. Kalau sudah gagal jantung, ya tentunya tidak ada pertolongan. Karena perlu diketahui kalau gula darah tinggi terus kan tentu darah kita kental. Kalau kental, jantung kita dalam memompa darah ke sel pembuluh terlalu berat memompanya, dan lama-lama dia akan bengkak. Setelah bengkak akan mengakibatkan gagal jantung pada kita. Komplikasi yang lain juga yang fatal, yaitu apabila mengganggu saraf pada ginjal, maka akan terjadi nefropati atau gagal ginjal yang sering sekali terjadi pada penyandang diabetes, cuci darah. Dan kalau sudah cuci darah itu untuk kemungkinan bisa kembali normal ya ada memang, tapi sangat kecil dan butuh perjuangan yang sangat berat. Dan komplikasi lain yaitu gangren. Gangren itu adalah pembusukan kaki atau infeksi pada kaki yang tidak bisa dihentikan akibat terjadi gangguan saraf pada kaki, sehingga infeksi pada kaki tersebut tidak bisa dihentikan dengan cepat, dan akhirnya gangren mungkin bisa amputasi. Karena setiap 8 detik terjadi amputasi kaki penyandang diabetes. Ini sangat memprihatinkan. Dan perlu diketahui juga, sejak tahun 2014 penyandang diabetes menempati urutan ketiga penyakit degeneratif yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Lebih-lebih saat terjadinya pandemi kemarin, penyandang diabetes meningkat drastis dengan aneka rupa komplikasinya yang sangat menakutkan bagi kita. Maka kita wajib dengan usia kita yang saat ini sudah tidak muda lagi, sudah senja ya Pak ya, tapi jangan berpikir senja, tetap semangat, kita masih ada di tengah hari, supaya kita bersemangat tinggi untuk menghadapi ini ya. Karena di usia 45 tahun ke atas sudah menjadi faktor penyebab timbulnya diabetes, selain juga faktor keturunan, dan juga selain faktor karena pola makan kita yang buruk,
dan gaya hidup kita yang buruk, dan pernah juga melahirkan bayi dengan berat 4 kilo. Faktor-faktor risiko tersebut semua yang ada di dalam tubuh kita harus menyadari bila sudah memiliki faktor-faktor tersebut. Walaupun ada faktor keturunan, namun jangan berpikiran bahwa keturunan harus diabetes, tidak. Saat ini sudah tidak berpikir demikian. Apabila dari awal kita terapkan kepada anak cucu kita harus bergaya hidup sehat, mudah-mudahan diabetes kita tidak kita wariskan. Saya selalu bilang pada anak saya, rubahlah pola hidup agar diabetes saya ini tidak saya wariskan pada kalian. Bila mana anak cucu kita menyadari ini, maaf gangguan, lehernya kering ngomong terus. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sedikit, mungkin bisa 2-3 orang untuk bertanya, supaya kalau saya bisa monggo persilahkan. Ya Bu, saya cek lab yang HbA1c itu 6,2 itu masih pradiabetes, tapi dokter menyatakan masih dengan obat itu. Baik Ibu, untuk angka 6,2 sebetulnya sudah bagus, namun itu belum normal. Karena normalnya adalah 5,7. Nah, jadi itu masih di atas normal. Untuk Ibu tetap minum obat, memang diabetes itu harus tetap minum obat, kecuali Ibu bisa merubah dengan gaya hidup, pola makan baru, tapi semuanya harus dalam tuntunan ahli gizi, tuntunan dokter, sehingga nanti dokter yang berhak mengurangi jumlah obat Ibu bila mana nanti Ibu sudah bisa di bawah 6,2. Itu sangat bagus 6,2. Dan bila mana HbA1c Ibu itu bisa di bawah 7 terus, untuk kemungkinan komplikasi itu sangat kecil. Jadi Ibu bersyukur Ibu bisa mengendalikan gula darah Ibu dengan baik sehingga mencapai HbA1c 6,2. HbA1c itu adalah gambaran gula darah atau pola makan kita 3 bulan ke belakang. Jadi hasil pemeriksaan HbA1c itu tidak bisa dibohongi. Kalau periksa gula darah masih bisa dibohongin. Kenapa demikian? Kita mau ke lab, kita tidak makan dulu, atau minum obat dulu, atau kita padu dengan olahraga dulu. Dengan demikian hasil lab kita akan baik, akan bagus hasil periksa gula darah. Namun kalau HbA1c tidak bisa dibohongi hasilnya. Itu adalah kejujuran daripada penyandang diabetes. Baik, ada lagi 2 pertanyaan lagi. Boleh? Ini. Tadi kan dikatakan hiper dan hipo. Batasan hipo itu berapa? Batasan hipo setiap orang berbeda-beda. Buat saya mencapai angka 90 itu biasanya saya sudah berhenti gemeter. Namun pada orang tertentu yang biasa makan protein tinggi dengan karbohidrat rendah, biasanya 90 itu dia tidak mengalami gemetar. Dia masih santai-santai saja. Dan ada juga orang dengan biasa mungkin setelnya itu 150 ke atas, ketika dia 110 aja sudah gemetar. Jadi ukuran hipoglikemi untuk setiap orang itu mengalami beda-beda sesuai reaksi tubuh masing-masing. Dan untuk mengenali lebih jauh, kalau hiponya di bawah 70 biasanya kalau kita yang ada sepanah karbohidrat itu untuk bicara aja sulit. Dan kalau lebih rendah lagi bahkan sampai tidak bisa berkomunikasi seperti itu. Jadi keadaan hipoglikemi tidak bisa ada angka pasti untuk setiap orang karena setiap reaksi tubuh
punya reaksi yang berbeda-beda dengan kondisi gula darah. Cukup diterima Ibu? Sama-sama. Satu lagi. Ya waktu itu saya kemudian dibantu dengan makanan masak itu, tahu-tahu bilangnya jadi tidak lanjut. Tapi saya udah bilang sama dokternya, sekarang sembuhkan dulu BB-nya. Setelah itu nanti 1 bulan saya akan kontrol lagi. Ternyata udah bisa turun, udah normal lagi BB-nya. Dan sekarang saya pakai PMB setelah makan baru, banyak berpuasa. Ikut Mobi ya? Alhamdulillah. Jadi kalau Ibu disiplin dengan Mobi, saya juga adalah penganut Mobi. Namun karena terlalu banyak kegiatan meninggalkan di luar rumah, sehingga kadang-kadang IF saya tidak bisa teratur. Namun kalau kita di rumah dengan waktu yang teratur, mudah-mudahan PMB Ibu bisa lebih ketat. Lakukan terus, cuman minum jangan lupa tetap 3,5 liter. Ya, dan untuk periksa gula darah lakukan minimal sehari 4 kali, terutama ketika Ibu habis buka puasa, supaya Ibu bisa mengukur PMB saya ini benar tidak. Dengan jumlah telur 4 sekali makan menaikkan gula darah saya berapa. Dan lebih penting lagi, 2 jam setelah itu, yaitu 4 jam setelah makan. Kalau kembali gula darah ke gula darah puasa sebelum makan tadi kembali seperti itu, berarti respon insulin kita sudah mengarah ke baik. Ibu angkatan keberapa? Sampai kapan itu? Untuk IFPMB, saya ini sudah jalan ke 5 bulan. Saya sudah jalan 5 bulan. Dan setiap orang dalam PMB dan IF tidak ada batasan harus berapa bulan, berapa waktu, karena kita mengalami dan menjalani diabetes beda lamanya. Setiap orang berbeda, reaksi tubuhnya berbeda. Jadi kalau si A sudah bisa paripurna, kita belum, tidak usah cemburu, tidak usah membuat kita emosi, karena dalam diabetes, dalam mengelola pikiran, hati sangat penting. Begitu kita rusuh, hati kita, maaf ya, ada hati yang namanya manusia, kadang ada pikiran jelek, hati emosi, itu gula darah langsung bisa naik banyak. Itu yang disebut kenaikan gula darah GNJ atau gluconeogenesis. Kenaikan gula darah yang disebabkan oleh pengaruh pikiran, sehingga hati kita, lever kita memproduksi gula dengan demikian cepat, sehingga gula darah kita akan loncat tinggi sekali. Apakah ini cukup membantu pertanyaan itu? Stres begitu, tensinya juga begitu. Makanya harus dijaga betul untuk penyandang diabetes, agar jangan sampai si induk penyakit ini menggandeng tensi ataupun menggandeng kolesterol ataupun menggandeng asam urat. Maka perlunya penyandang diabetes ataupun yang belum diabetes untuk mempunyai pola pikir yang baik, tenang, sabar, sesabar-sabarnya. Ya, kalau ada kecewa, sakit hati, emosi lumrah, namanya manusia. Namun jangan berlarut-larut, segera endapkan agar semuanya menjadi stabil kembali. Dan saya berpesan untuk Bapak Ibu yang belum diabetes untuk melakukan pencegahan preventif. Banyaklah olahraga, berpikirlah yang jernih, sabar dan bersih, dan berpola makan yang baik. Ya, ke pasar beli trompet, jangan lupa naik skuter. Bila Bapak Ibu terlanjur diabetes, tidak usah sungkan untuk konsul ke dokter, terutama bapak-bapak. Jadi begitu pesan saya. Pertanyaan sudah 3 orang, saya rasa cukup, waktu saya sudah habis, akan saya kembalikan ke panitia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
di lain waktu. Salam sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Susan atas penjelasan dan penjabarannya mengenai diabetes, yang mana kita sudah harus mulai berhati-hati di umur segini, jangan sampai berdiabetes ya, karena diabetes itu adalah musuh kita semua. Untung ada pertanyaan dan